Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbil Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa liqada'i hajatina min hawajidina la sallallahu maqasidina yassarallahu umurana wa muradina al-akhir al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas makna lain atau keterangan lain. Ada beberapa yang terkait dengan amalan yang pahalanya itu menyetarai puasa, menyetarai sholat, menyetarai sodakoh, dan jihad. Ada 4 hal itu. Jadi pahala pekerjaan yang apabila kita lakukan itu setara dengan itu tadi yang saya sebutkan, yaitu tepatnya pada makalah yang ke-12. Redaksinya adalah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu atsaniyata asyara kang kaping 12. Atsaniyata asyara kang kaping 12. Kila den kendikaake apa auhallahu ta'ala ila akhirih. Auhawis paring wahyu sinten Allah ta'ala hale muhadur sinten Allah ila nabiyin maring nabi minal anbiya'i bayane saking pira-pira nabi mimbani Israila kang tetep saking Bani Israel. Jadi salah satu seorang nabi mendapatkan wahyu, nabi yang dari keturunan Bani Israel kayak Nabi Musa itu kan dari Bani Israel kayak Nabi Musa dan beberapa nabi yang lainnya itu kan dari Bani Israel. Nah, salah satu nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah. Alaihim muga iku tetep ing ngatasi anbiya assalamu tawi keselamatan. Apa dawuhnya Allah? Wa qala lan dawuh sinten Allah jalla kang agung sinten Allah wa azza lan kang luhur sinten Allah. Sumtuka nyatane dawuh sumtuka. Sumtuka utawi poso sira. Sumtuka utawi poso sira. Artinya menahannya diri kalian anil batil saking perkara kang batil. Wa huwa utawi sumtu. Wa huwa utawi batil. Apa itu batil? Batil itu adalah ma iku perkara. Ma iku perkara la yufidu kang ora maedai apa masai'an ing suwiji waiji kang kedhe. Jadi batil itu di sini itu kata Syekh Imam An-Nawawi itu adalah segala sesuatu yang tidak memiliki manfaat itu dikategorikan sebagai sesuatu yang batil gitu. Nah, menahannya kita dari sesuatu yang tidak memiliki manfaat li krono ingsun kata Allah. Aili ajli tegese krono arae ingsun iku saumun poso. Maksudnya itu adalah ai sawabuhu tegese pahalane sumtuka anil batil iku kasawabis saumi koyok dene pahalane wong ngelakoni poso. Nah, ini perlunya kalau dilihat dari redaksinya kan sumtuka anil batil li saumun. Jadi puasa kalian artinya menahannya kalian dari segala sesuatu yang sifatnya itu buruk atau batil, tidak memiliki faedah sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa. Kalau redaksi dasarnya kan seperti itu. Nah, takutnya kalau kita hanya memahami hadis saja tanpa memahami penjelasannya para ulama,
ya nanti kita akan melenceng jauh. Makanya dikasih tafsiran oleh oleh Syekh Imam An-Nawawi di sini itu, kalau maksud daripada saumun itu adalah thawabuhu, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Artinya kalau kita sudah bisa melakukan menahan diri tadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, insya Allah kita juga mendapatkan pahalanya sama seperti pahalanya orang yang berpuasa. Bukan berarti terus kita tidak perlu berpuasa, bukan seperti itu. Nah, ini perlunya adanya seorang ulama untuk bisa menjelaskan kepada kita maksud daripada hadis atau dari keterangan yang disampaikan, baik itu Al-Quran ataupun hadis, sehingga pemahaman kita itu tidak melenceng. Nah, kalau langsung mengambil redaksi lafadznya kan jelas, kalau menahannya kita dari sesuatu yang batil itu sama dengan karena Allah itu adalah puasa. Nanti kita cenderung nanti bisa jadi kita punya pikiran kalau kita tidak perlu puasa karena sudah kita puasa kok. Yaitu apa? Karena kata hadis, kata makalah pakai kayak tadi itu tidak benar. Jadi yang betul yang dimaksud di sini itu adalah saumun pahalanya sama seperti halnya orang yang berpuasa. Terus yang kalau kita lihat, ya puasa memang itu memiliki beberapa makna. Di dalam kitab Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwasanya puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khos, ada puasanya orang khusus atau puasanya orang yang begitu sangat istimewa, memiliki kedekatan hebat yang cukup bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasanya orang umum itu adalah menahan haus dan lapar. Puasanya orang khusus itu selain menahan haus dan lapar, dia juga menjaga seluruh anggota tubuh dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasanya orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu 3 komponen yang mereka penuhi. Puasa menahan dari lapar dan dahaga, terus kemudian menahan anggota tubuh dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan masuk pada kategori maksiat, itu ditahan semuanya, dihilangkan. Dan yang terakhir yang dijaga itu adalah hati, mulai dari iri, dengki, ria, takabur, sombong dan yang lainnya, itu masuk pada bagian puasanya orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau merujuk kepada keterangan ini itu sangat sinkron sekali dan masuk bahwasanya puasa artinya upaya kita untuk menahan diri dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya ataupun batil. Ya, di sini batil atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu pahalanya sama seperti halnya orang yang berpuasa. Jadi artinya seruan ini adalah mengajak kita untuk senantiasa terus melakukan segala sesuatu yang penting ada manfaatnya. Ketika nganggur, gunakan untuk baca Al-Quran. Nganggur, gunakan untuk menebar. Kalau sekarang sudah musimnya media sosial, tebarkan media sosial dengan perkataannya para ulama, dengan doa-doa, itu bagus seperti itu. Daripada kita cuma isinya guyon ataupun ya tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Jadi menahannya diri kita dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu pahalanya sama seperti puasa. Terus kemudian yang kedua, wahifdzuka utawi oleh njogo sira al jawariha ing pira-pira anggota tubuh sira, ayil awamila tegese pira-pira penggawe, kaliyadaini koyok dene tangan, warrijlaini lan sikil loro, anil maharimi saking nglakoni perkara kang den haram li krana ingsun Allah iku salatun kesebut koyok dene pahalane salat, ai ajru tegese pahalane hifdzukal jawarih iku ka ajri sholati koyok dene pahalane wong nglakoni salat. Nah, untuk salat yang pekerjaan atau amal perbuatan yang sama seperti halnya salat itu adalah menjaganya kita dari semua anggota tubuh untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan.
menjaga kita dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, pahalanya sama seperti halnya orang yang berpuasa. Menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, mencuri, mengambil, memukul orang tanpa hak, ya. Itu kalau kita hindari semua itu, kita jaga tubuh kita untuk tidak melakukan itu, maka kita sudah mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang melakukan sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa iya suka tegese oleh megote awak siro, aikot uto amika tegese megote kepenginan siro, anil khalqi saking makhluk, li krono ingsun iku sodakotun sodako, ai thawabuhu tegese pahalane, iya suka aikot uto amik iku kathawa bisodakwati koyok dene pahalane wong wis sing lakoni sodako. Yang ketiga adalah kemampuan kita menahan diri untuk tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya sama seperti halnya sodako. Artinya sodako tidak harus memberi, tidak tomak, tidak ingin dengan sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain, itu juga pahalanya sama seperti halnya sodako. Iya, keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu masuk kategori tomak, dan menahan diri kita dari sifat tomak terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu adalah sodako. Karena tomak itulah adalah pintu pertama orang lain untuk bisa menjadi orang yang iri. Itu diingat. Makanya yang terbaik itu adalah syukuri apa yang sudah kita miliki, renungkan, nikmati dengan sebaik-baiknya dari semua anugerah yang sudah Allah berikan kepada diri kita, yang saat ini sudah kita bisa rasakan. Nah, itu yang perlu kita nikmati. Itu yang ketiga. Jadi memutus tomak kita, memutus keinginan kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya sama seperti halnya orang yang sedekah. Terus yang terakhir, yang keempat, dari firman Allah, wahyu Allah yang diberikan kepada nabinya yang dari golongan Bani Israel, itu adalah wakafuka utawi oleh nyegah siro al-adha ing piloro, ai usulal makruhi itu mekoe perkara kang den sengiti, alil muslimina saking wong muslim, li krono ingsun, ai li ajli tegese krono ara ingsun iku jihadun aran jihad, ai thawabuhu tegese pahalane kaful adha iku kathawa bil jihad koyok dene pahalane wong sing ngelakoni jihad. Yang terakhir adalah kemampuan diri kita untuk senantiasa menjaga atau menolak segala keburukan atau segala sesuatu yang tidak diinginkan dari seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jihad. Jadi ada orang yang mau mabuk-mabukan, kita tahan, tidak boleh. Jangan. Nah, itu sama seperti halnya jihad, pahalanya sama seperti halnya jihad, gitu loh. Jadi menahannya kita dari segala sesuatu yang bisa menyakitkan. Ada orang yang memukul anaknya tanpa belas kasihan, kita tahan, jangan sampai seperti itu, tidak boleh. Nah, itu pahalanya sama seperti halnya jihad. Jadi itu adalah 4 hal yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, salah satu nabinya dari golongan Bani Israel, yaitu adalah 4 hal. Amalan ini yang apabila kita lakukan maka memiliki pahala sama seperti halnya puasa, sama seperti halnya sedekah, sama seperti halnya sholat, dan pahalanya sama juga seperti halnya jihad. Kafuka al-adha, jadi menahan. Bisa jadi kafuka al-adha itu sama seperti orang yang punya hutang,
agar tidak disakiti oleh orang yang menghutangi, kita bayarkan hutangnya. Itu namanya kafuka al-adha atau wusulal makari, terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Jadi menahannya kita dari segala bentuk perbuatan orang lain, ya, yang mungkin itu bisa dirasakan oleh orang lain juga itu tidak nyaman. Terus kemudian kita mencoba untuk menahan semua itu pahalanya sama seperti halnya jihad. Jadi jihad itu bukan perang, bukan melulu perang. Jihad yang memiliki makna perang itu identik sedikit sekali. Jadi jangan sampai mengatasnamakan jihad dengan tujuan perang. Tidak ada. Karena Islam sendiri itu tidak pernah menganjurkan perang. Tidak pernah menganjurkan perang kecuali ketika umat muslim itu tertindas, kecuali umat muslim itu dicelakai. Baru boleh kita mengibarkan dengan makna jihad dalam bentuk perang. Jadi jihad fisabilillah itu bahasanya kan bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kata amwal itu berarti itu adalah amwal itu kan artinya harta. Jadi membantunya kita untuk kebesaran agama Islam, membantunya kita kepada semua bentuk-bentuk kebaikan untuk meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Sedekah kita untuk kebaikan itu jihad. Terus kata bi amwalikum wa anfusikum itu di dalam ayat kan seperti itu. Wa anfusikum kata manusia ketika disebut oleh Allah menggunakan kata anfus itu berarti memiliki makna totalitas dengan segenap harkat dan segala sesuatu yang kita miliki untuk kita perjuangkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya totalitas kita pasrah kepada Allah Ta'ala untuk terus berjuang menegakkan li'ila'i kalimatillah. Jadi tidak pernah, tetap dalam proses penyebaran agama Islam itu harus berjalan dengan mau'izatul hasanah. Harus dengan tutur kata yang baik. Wong para utusan aja itu sampai dikatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu sampai seperti itu, para utusan itu seperti itu. Seandainya mereka tidak memiliki sikap yang lemah lembut, maka umat itu akan lari. Kan seperti itu. Berarti kan penyampaian dakwah ya harus memang dengan tutur kata yang baik, lemah lembut gitu loh. Itu harus seperti itu gitu loh. Uang ceritanya Nabi Musa kan mau ke Fir'aun saja, Nabi Musa dengan Harun saja mau ke Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, itu harus berkata dengan qaulan layyinan, harus mengucapkan dengan tutur kata yang tetap lemah lembut gitu loh. Jadi ya itu sudah yang kita tahu dari beberapa keterangan yang ada terkait dengan dakwah Islam. Jadi jangan identikan, jadi Islam itu sangat lembut sekali, Islam itu sangat halus sekali, dan Islam tidak pernah menganjurkan melakukan sesuatu dengan kekerasan. Tapi Islam lebih mengedepankan kemanusiaan, kenyamanan, ketenangan, dan kalau bisa diselesaikan tanpa peperangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit kita simpulkan kembali agar kita tidak lupa pada materi yang kita bahas pada kali ini. Pertama adalah pekerjaan yang pahalanya sama seperti halnya puasa, menjaganya diri kita dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terus pekerjaan yang pahalanya sama seperti halnya sholat, yaitu ketika kita sanggup menjaga semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pekerjaan yang pahalanya sama seperti halnya sedekah, yaitu memutusnya diri kita untuk tidak memiliki keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Gampangnya itu adalah melatih diri kita untuk senantiasa qanaah, mau menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita rasakan dan sudah kita miliki. Itu adalah bagian dari sedekah. Dan yang terakhir, upaya kita untuk melindungi semua orang
agar tidak mengalami sebuah penyakit, untuk tidak mengalami sebuah penindasan, untuk tidak mengalami sebuah cacian. Intinya adalah segala sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak diinginkan. Upaya kita untuk menahan itu semua, menghilangkan itu semua, itu pahalanya sama seperti halnya orang jihad. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa Syekh Syahabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'na bihima wa bi ulumihima fi daraini amin wa li masyayikhina wa li ustadina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fi dunya wal akhirah li qadha hajatina min hajjatina al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuradina al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.